Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Diri Pican Putra, Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan memaparkan mengenai pilihan reksadana syariah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pasar reksadana syariah di Indonesia. Pasar reksadana syariah di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, pada akhir tahun 2021, aset reksadana syariah di Indonesia mencapai lebih dari 156 triliun atau sekitar 20% dari total aset reksadana di Indonesia. Aset reksadana syariah ini terdiri dari berbagai jenis produk investasi seperti reksadana saham syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, dan reksadana pasar uang syariah. Pasar reksadana syariah ini di Indonesia juga didukung oleh regulasi yang kuat dari pemerintah. OJK sebagai regulator industri keuangan di Indonesia telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip investasi syariah yang harus dipatuhi oleh produk investasi syariah, termasuk reksadana syariah. Hal ini memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor yang ingin berinvestasi dalam reksadana syariah. Selain itu, industri reksadana syariah juga didukung oleh adanya perusahaan-perusahaan manajer investasi yang mempunyai komitmen untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam pengelolaan portofolio investasi syariah. Kehadiran perusahaan-perusahaan manajer investasi ini juga memberikan kepercayaan dan pilihan investasi yang lebih banyak bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam reksadana syariah. Dalam kondisi perekonomian yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pasar reksadana syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang dan memberikan peluang investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Dan pasti sebelum melangkah ke materinya, pasti kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan reksadana syariah. Adapun definisi dari reksadana syariah itu, reksadana syariah adalah produk investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Reksadana syariah diinvestasikan pada instrumen keuangan sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham-saham dari perusahaan yang memenuhi kriteria atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang sesuai dengan prinsip dalam reksadana. Manajer investasi atau perusahaan pengelola investasi tidak diperbolehkan untuk menginvestasikan dana dan instrumen keuangan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah, seperti instrumen keuangan yang mengandung unsur riba, bunga, gharar atau ketidakpastian, mesir atau judi, dan muamalah yang diharamkan dalam agama Islam. Reksadana syariah juga memenuhi beberapa prinsip dalam pengelolaannya, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, dan kehati-hatian dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam reksadana syariah, keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi antara investor dan manajer investasi dengan nisbah atau pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian keuntungan ini dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan besar kecilnya investasi masing-masing investor. Adapun beberapa karakteristik reksadana syariah. Yang pertama yaitu dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dikelola berdasarkan prinsip syariah ini, reksadana syariah dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, sehingga tidak melibatkan instrumen keuangan yang dianggap haram atau bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu investasi pada instrumen keuangan yang halal. Reksadana syariah menginvestasikan dana investor pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang memenuhi kriteria syariah atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Maksudnya itu keuntungan yang diperoleh dari investasi pada reksadana syariah di antara investor dan manajer investasi dengan nisbah atau pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian keuntungan ini dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan besar kecilnya investasi masing-masing investor.
4. Memiliki nilai sosial. Maksud dari memiliki nilai sosial di sini yaitu reksadana syariah tidak hanya diorientasikan pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap lingkungan. 5. Diatur oleh regulasi yang ketat. Maksudnya yaitu industri reksadana syariah di Indonesia diatur oleh regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan perlindungan investor. Keenam, tersedia dalam berbagai jenis produk investasi. Maksudnya itu reksadana syariah tersedia dalam berbagai jenis produk investasi seperti reksadana saham syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, dan reksadana pasar uang syariah yang dapat dipilih sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan investasi masing-masing investor. Adapun prinsip-prinsip reksadana. Prinsip-prinsip reksadana yang harus diikuti yang pertama itu prinsip keadilan atau adil. Maksudnya adalah reksadana syariah harus dikelola dengan prinsip keadilan yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap investor, serta pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip keterbukaan atau al-bashar atau manajer al-bashar maksudnya itu manajer investasi harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kegiatan investasi, termasuk portofolio investasi, kebijakan investasi, biaya, dan risiko yang terkait. 4. Prinsip kesesuaian atau al-munasahah. Investasi dalam reksadana syariah harus sesuai dengan tujuan dan profil risiko investor. Yang kelima itu prinsip likuiditas atau al-nyakut. Reksadana syariah harus mempertahankan likuiditas yang memadai sehingga investor dapat melakukan penjualan dengan mudah dan cepat. Keenam itu prinsip penghindaran riba atau al-tikar bi-riba. Investasi dalam reksadana syariah harus menghindari instrumen investasi yang mengandung unsur riba. Ketujuh, prinsip penghindaran spekulasi atau al-gharar. Investasi dalam reksadana syariah harus menghindari instrumen investasi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. 8. Prinsip penghindaran judi atau al-maisir. Investasi dalam reksadana syariah harus menghindari instrumen investasi yang mengandung unsur perjudian atau pertaruhan. Yang kesembilan dan terakhir yaitu prinsip tanggung jawab sosial atau al-mas'uliyah al-ijtimaiyah. Maksudnya itu reksadana syariah harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun keuntungan reksadana syariah daripada reksadana konvensional yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu investasi sesuai dengan prinsip syariah. Maksudnya reksadana syariah menginvestasikan dana investor pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga investor yang mengikuti prinsip syariah dapat berinvestasi dengan tenang dan tanpa khawatir melanggar aturan syariah. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan yang adil. Yang maksudnya di sini keuntungan yang diperoleh dari investasi pada reksadana syariah dibagi antara investor dan manajer investasi dengan nisbah atau pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga itu dikelola berdasarkan prinsip syariah. Reksadana syariah dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam sehingga tidak melibatkan instrumen keuangan yang dianggap haram atau bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat itu tersedia dalam berbagai jenis produk investasi. Maksudnya reksadana syariah tersedia dalam berbagai jenis produk investasi seperti reksadana saham syariah, reksadana pendapatan syariah, dan reksadana pasar uang syariah. Yang kelima itu potensi imbal hasil yang kompetitif. Maksudnya yaitu meskipun reksadana syariah membatasi investasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap memiliki potensi imbal hasil yang kompetitif dan bahkan bisa melebihi reksadana konvensional pada beberapa periode tertentu. Yang keenam itu diatur oleh regulasi yang ketat atau industri reksadana syariah di Indonesia diatur oleh OJK atau biasa disebut Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun reksadana syariah memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan reksadana konvensional, namun seperti halnya investasi lainnya, reksadana syariah juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan oleh investor. Beberapa risiko yang terkait antara investasi pada reksadana syariah antara lain yang pertama itu ada yang dimaksud dengan risiko pasar. Risiko pasar yaitu nilai investasi pada reksadana syariah dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar keuangan, termasuk perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global. Yang kedua itu risiko likuiditas.
Maksudnya itu likuiditas reksadana syariah dapat menjadi kendala jika terjadi kebutuhan investor untuk menjual kembali investasinya. Jika manajer investasi tidak dapat menjual instrumen investasi pada reksadana syariah dengan cepat atau dengan harga yang diinginkan, investor mungkin harus menunggu untuk mencairkan investasinya. Ketiga itu risiko kredit. Risiko kredit yaitu terkait dengan kemungkinan gagal bayar dari pihak yang menerbitkan instrumen investasi pada reksadana syariah. Jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi pada reksadana syariah mengalami kesulitan keuangan atau gagal membayar kembali utang, maka nilai investasi pada reksadana syariah dapat turun. 4 itu risiko inflasi. Dapat berdampak pada nilai investasi pada reksadana syariah, terutama jika inflasi melebihi imbal hasil yang diperoleh dari investasi. Kelima itu risiko hukum dan peraturan. Industri reksadana syariah diatur oleh peraturan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Investor perlu memahami risiko yang terkait dengan investasi pada reksadana syariah dan melakukan reksadana syariah. Dan melakukan verifikasi investasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, investor juga perlu melakukan penilaian risiko secara cermat sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana syariah. Adapun beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memilih reksadana syariah yang tepat, seperti pertama itu pelajari profil risiko Anda. Maksudnya sebelum memilih reksadana syariah penting untuk memahami profil risiko. Tentukan tujuan investasi Anda, jangka waktu investasi, dan toleransi risiko Anda. Pilih reksadana syariah yang sesuai dengan profil risiko Anda. Kedua, pelajari kinerja reksadana syariah. Maksudnya itu pelajari kinerja reksadana syariah yang ingin Anda beli. Tinjau kinerja reksadana syariah dalam periode waktu yang cukup lama, misalnya 3 tahun atau 5 tahun terakhir. Jangan hanya melihat kinerja reksadana syariah dalam 1 tahun terakhir, karena kinerja tersebut mungkin tidak konsisten. Yang ketiga itu pelajari komposisi portofolio reksadana syariah. Yang keempat, tinjau biaya dan fee. Yang kelima itu pilih manajer investasi yang terpercaya. Dan keenam itu perhatikan peraturan syariah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, investor dapat memilih reksadana yang syariah yang tepat dan sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Adapun beberapa contoh reksadana syariah di Indonesia. Yang pertama itu dana reksa syariah berimbang fund. Dana reksa syariah yang dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management ini memiliki portofolio yang seimbang antara saham dengan obligasi syariah. Yang kedua itu BNI Syariah Berimbang Fund atau reksadana syariah yang dikelola oleh PT BNI Asset Management. Ini memiliki portofolio yang seimbang antara saham dan obligasi syariah juga. Yang ketiga itu Manulife Syariah Saham Unggulan Fund. Reksadana saham syariah yang dikelola oleh PT Manulife Asset Management Indonesia ini memiliki fokus pada investasi di saham-saham syariah unggulan di Indonesia. Yang keempat, Schroder Dana Istimewa Syariah. Reksadana syariah yang dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia memiliki fokus pada investasi di saham-saham syariah dan potensi pertumbuhannya yang tinggi. Yang kelima itu BCA Syariah Saham. Reksadana saham syariah yang dikelola oleh PT BCA Asset Management ini memiliki fokus pada investasi saham-saham syariah dan di Indonesia dengan prospek pertumbuhan yang baik. Keenam itu Mandiri Investa Syariah Pasar Uang. Dikelola oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Ini memiliki portofolio yang terdiri dari instrumen pasar uang syariah seperti deposito syariah dan surat berharga pasar uang syariah. Yang ketujuh itu BNP Paribas Pesona Syariah. Reksadana syariah yang dikelola oleh PT BNP Paribas Asset Management Indonesia memiliki portofolio yang terverifikasi di sektor saham, obligasi, dan instrumen pasar uang syariah. Dan yang kedelapan itu Shelendra Syariah Saham. Reksadana saham syariah yang dikelola oleh PT Shelendra Capital Indonesia. Ini memiliki fokus pada investasi di saham-saham syariah dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Dan perlu diingat bahwa kinerja reksadana syariah dapat berubah-ubah seiring dengan kondisi pasar dan kebijakan manajer investasi sebelum membeli reksadana syariah. Pastikan untuk memahami profil risiko dan tujuan investasi Anda serta mempelajari karakteristik dan kinerja reksadana syariah tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terhadap teman-teman. Dan
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.